Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pembelajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat belajar dan selalu menjadi kebanggaan orang tua kalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran prakarya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat penjernih air. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran di bab 2 ini ya. Perlu kalian ketahui, pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik dari masyarakat, penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air dalam tanah tersebut. Nah, hal tersebut tadi bisa kita cegah dengan beberapa hal, yaitu dengan penjernihan air dari bahan alami. Nah, berikut tujuannya adalah menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan. Nah, kita sekarang membahas yang pertama, yaitu teknik penyaringan. Teknik penyaringan terdapat banyak ya teknik penyaringan. Yang pertama yaitu saringan kain katun. Ya, saringan kain katun merupakan air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Selanjutnya, yang ketiga adalah aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Nah, berikut contoh dari aerasi. Nah, selanjutnya yang keempat ada yang namanya SPL atau saringan pasir lambat. Ya, saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalannya menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati pasir kerikil. Berikut contohnya ya. Selanjutnya ada yang namanya saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat sama seperti saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun ada perbedaan di sini ya. Perbedaannya adalah arah penyaringan airnya terbalik bila dibandingkan dengan pasir lambat, yaitu kalau di bawah ke atas atau outflow. Kemudian kalau tadi pasir lambat kan dari atas ke bawah, kalau pasir cepat dari bawah ke atas. Nah, berikut contohnya. Ini kalau kalian melihat gambar tersebut ada tulisan SPC itu dari bawah ke atas, kemudian SPL dari atas ke bawah. Kita lanjut ya. Selanjutnya di
Yang keenam yaitu adalah Gravity Feed Filtering System. Nah, apa sih ini? Nah, Gravity Feed Filtering System ini merupakan gabungan dari SPC dan SPL, saringan pasir cepat dan pasir lambat. Nah, dihasilkan melalui 2 tahap berarti. Artinya, kalau misalnya dilakukan melalui 2 tahap ini, pasti hasilnya akan lebih baik dibandingkan kedua tahap tadi. Karena dia disaring 2 kali ya, 2 kali dari mulai SPC dulu, habis itu baru SPL. Dan hasilnya harusnya lebih baik karena kan dia 2 kali penyaringan. Kita lanjut ke yang ketujuh yaitu saringan arang. Ya, saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Nah, berikut contohnya. Nah, contoh yang ini mungkin di pasaran atau enggak adik-adik sekalian mungkin ada juga yang sudah punya ya di rumah ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah saringan keramik. Nah, air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Ya, ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan tertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. Nah, ini kalau udah menyumbat harus dibersihkan. Oke, ini ya contohnya. Kemudian selanjutnya adalah saringan cadas. Nah, saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan di Bali. Nah, berikut contohnya. Oke, itu adalah mengenai teknik penyaringan ya, teknik penjernih air dengan penyaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B yaitu teknik dengan cara pengendapan. Nah, teknik pengendapan ada apa aja? Teknik pengendapan yang pertama adalah biji kelor. Nah, ini berikut adalah contoh teknik pengendapan menggunakan biji kelor. Ya, selanjutnya kita masuk ke tawas. Nah, tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekiranya 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Kemudian selanjutnya ada kaporit. Nah, kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan kurang lebih 12 jam. Nah, ini kalian sudah tahu ya, rata-rata kaporit itu digunakan untuk di kolam renang. Ya, itu ada contoh gambarnya, perbedaan sebelum diberikan kaporit dan sesudah diberikan kaporit. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu cukup lama ya, kurang lebih 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri di dalam air. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu saringan arang batok kelapa ya. Nah, arang batok kelapa ini cukup mudah ya ditemukan di lingkungan sekitar kita. Nah, dia berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Ya, baik adik-adik sekalian, adik-adik pembelajar semua, mungkin itu materi pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaat dari pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan alat penjernih air ya, sederhana. Ya, nanti kita akan masuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Semoga
kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.